Shalom, Jemaat GKI Mosajejan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita bertemu di dalam renungan Prapaskah yang kelima. Di dalam renungan Prapaskah yang kelima ini kita bersama-sama akan menggumuli satu tema, Aku Haus. Bagaimana kita akan menghayati penderitaan Yesus ketika dia merasakan kehausan di atas kayu salib. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan telah menolong setiap kami, untuk kami boleh semakin merasakan dan menghayati cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau di sepanjang minggu yang lalu Engkau boleh menyertai dan menolong kami melewati berbagai setiap tantangan kehidupan, sehingga saat ini kami boleh memasuki minggu yang baru. Biarlah Tuhan, sepanjang minggu ke depan ketika kami menjalani hari-hari kami, Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh kembali meneguhkan kami ketika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Biarlah itu tidak mengecilkan hati dan iman kami, sebab kami telah melihat dan menyaksikan karya kebaikan Tuhan di minggu-minggu yang lalu dan karya yang Tuhan kerjakan di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan rasa yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua bisa merasakan betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Dalam banyak pengalaman, menahan rasa haus itu ternyata jauh lebih sulit ketimbang menahan rasa lapar. Nah, sudah jelas bahwa rasa haus itu akan membuat metabolisme dalam tubuh kita itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena metabolisme tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, tentunya hal ini akan berdampak pada kinerja otak, sehingga akibatnya pikiran dan juga perasaan kita pun akan terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi dan tentunya yang mengasihi Tuhan, Yesus pun juga merasakan kehausan. Dia tercekik dahaga di atas kayu salib. Bayangkan betapa menderitanya Yesus kala itu. Pertanyaan bagi kita bersama adalah, apakah kehausan Yesus yang Yesus rasakan itu adalah kehausan yang biasa? Bisa dipahami kenapa Yesus merasakan kehausan yang luar biasa. Bisa Bapak Ibu bayangkan, sekian jam tenaganya habis terkuras. Dia berjalan jauh, bahkan dia harus memanggul salib yang berat. Belum lagi dia harus disiksa, belum lagi dia harus merasakan kepanasan, dan masih banyak lagi. Belum lagi derita psikologis yang dia rasakan. Nah, hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita sedemikian rupa. Teriakan Yesus,
"Aku haus" adalah teriakan yang oleh Yohanes sengaja ditempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada dalam sebuah kondisi kesesakan dalam hidupnya. Teriakan Daud itu muncul di dalam Mazmur 69 ayat 22b. Dikatakan di dalam Mazmur 69 ayat 22b, "Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Demikian juga dengan Yesus dalam narasi Yohanes juga diberi minum anggur asam. Saudara-saudara terkasih, Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu, anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit dalam perang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding minuman-minuman lainnya. Terlebih cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Nah, saudara-saudara, dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami juga oleh Yesus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat juga menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam kesesakan. Setidaknya saudara-saudara, ada dua hal yang bisa kita refleksikan dari perenungan kita saat ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa setiap orang, setiap kita punya kesesakan dalam hidup, punya pergumulan dalam hidup yang membuat hidup kita merasa begitu sesak. Semua orang berhak meneriakkan isi hati di tengah kesesakannya. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan, meskipun hanya sejenak. Teriakan itu bisa juga berupa curhat kepada orang lain yang kita percaya. Dengan menyuarakan perasaan, kita bisa memperoleh empati dari orang lain. Bahkan mungkin juga dengan menyuarakan perasaan itu, kita bisa diteguhkan, dikuatkan oleh orang lain. Dan hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain yang ada di sekitar kita. Barangkali, saudara, teriakan mereka keras. Barangkali teriakan mereka lirih. Barangkali bukan dengan kata-kata verbal. Barangkali bahkan sunyi karena terbungkam. Nah, saat ini kita bersama diajak untuk peka mendengar teriakan mereka yang tengah berada dalam kesesakan dalam hidupnya. Hal kedua yang kita bisa peroleh dalam perenungan kita saat ini adalah tentang melepas dahaga. Saudara-saudara, kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita untuk melepaskan dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu. Ketika Yesus merasakan haus, dahaga, ada prajurit yang memberikannya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyaliban. Yesus menghadapi kenyataan. Saudara, kita pun semestinya demikian. Berharap pada berkat Allah yang melepas dahaga kita, bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu terus mengalami hal-hal yang mungkin membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Tapi kita harus terus memperjuangkan hidup kita. Meski terkadang kita mengalami kesesakan itu dalam setiap keadaan. Saudaraku, Allah mendengar teriakan kita. Amin.
Sebelum bersama-sama kita mengakhirinya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, jikalau pada kesempatan kali ini Tuhan meneguhkan kembali kepada kami bahwa kami dengan segala macam pergumulan kehidupan yang kami rasakan, dan seringkali hal itu membuat kami begitu merasa sesak, berada dalam sebuah kondisi yang sangat tidak berdaya. Kami boleh berseru di hadapan Allah yang Maha Tahu. Biarlah Tuhan, seruan kami kepadamu ini Tuhan dengar. Sekalipun di dalam kenyataan hidup yang kami hadapi, banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam Kristus Yesus, kami berserah.